10 tahun lamanya, Arini mengira bahwa rumah tangga yang ia bangun bersama Adrian adalah sebuah istana cinta yang kokoh. Namun siapa sangka jika setiap bata yang tersusun hanyalah kepalsuan yang sangat rapi. Sebuah kunci misterius dan nota perhiasan asing membawa Arini pada fakta mengerikan tentang apartemen mewah yang disembunyikan sang suami demi menghidupi masa lalunya yang belum usai. Adrian tidak hanya berbagi hati, ia secara sistematis merancang skenario untuk membuang Arini setelah semua hartanya terkuras habis. Kini Arini tidak lagi tinggal diam, ia telah menyiapkan sebuah kejutan besar di malam perayaan ulang tahun pernikahan mereka yang ke-10 untuk membongkar topeng pria yang paling ia percayai di depan semua orang. Apakah Arini akan berhasil merebut kembali martabatnya dan menghancurkan harga diri pria yang telah mengkhianatinya diam-diam selama bertahun-tahun? Sebelum kita masuk ke dalam kisah selengkapnya, kami ingin menyapa sahabat semua. Sahabat berasal dari kota mana saja? Silahkan tulis nama kota Anda di kolom komentar ya. Semoga yang subscribe channel ini kami doakan semoga dimudahkan segala urusannya, dilapangkan rezekinya, disehatkan badannya, dan dikabulkan segala hajat dunia akhirat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Sekarang mari kita mulai ceritanya. Pagi itu, sinar matahari menembus tirai sutra di kamar megah Arini, menyinari wajahnya yang tampak tenang namun menyimpan ribuan tanya yang tak terucap. Sebagai istri dari Adrian, seorang pengusaha sukses yang dikenal penyayang, Arini seharusnya merasa menjadi wanita paling beruntung di dunia ini. Setiap pagi, ia menyiapkan kopi dengan aroma yang sama, menata dasi suaminya dengan ketelitian yang sama, dan menerima kecupan di dahi yang juga terasa sama, datar dan mekanis. Di balik kemewahan rumah ini, Arini seringkali merasa seperti pajangan indah yang hanya melengkapi estetika kehidupan Adrian yang sempurna di mata publik. Ia merasakan ada sebuah jarak yang perlahan melebar, sebuah ruang hampa di antara percakapan mereka yang kini hanya seputar jadwal pertemuan dan urusan rumah tangga formal. Adrian adalah sosok yang sangat rahasia, menjaga ponselnya lebih ketat daripada menjaga kesehatan jantungnya sendiri, dan itu mulai mengusik ketenangan Arini. Seringkali Arini menangkap basah suaminya sedang menatap ke arah jendela dengan pandangan kosong, seolah jiwanya berada di tempat lain yang tak bisa dijangkau oleh cinta Arini. Rasa sepi itu semakin mencekam ketika malam tiba, di mana mereka tidur berdampingan, namun terasa seperti berada di dua benua yang berbeda. Arini mencoba meyakinkan dirinya sendiri bahwa ini hanyalah fase jenuh dalam pernikahan yang telah berjalan hampir 1 dekade. Namun, naluri seorang istri jarang sekali berbohong tentang adanya perubahan suhu dalam sebuah hubungan. Ia mulai memperhatikan bahwa Adrian sering pulang terlambat dengan alasan rapat mendadak. Namun tidak ada aroma keringat atau kelelahan di wajahnya, melainkan aroma parfum asing yang sangat lembut. Hampir tak terdeteksi, namun cukup untuk menyengat ulu hati Arini. Di dalam keheningan ruang makan yang luas, Arini hanya bisa menatap pantulan dirinya di cermin besar. Bertanya-tanya, apakah kebahagiaan yang ia genggam selama ini hanyalah sebuah istana pasir yang sedang menunggu ombak besar untuk meruntuhkannya secara perlahan? Keheningan itu perlahan mulai terkoyak ketika Arini menemukan sebuah bukti fisik yang tidak sengaja tertinggal di saku jas Adrian yang akan dikirim ke Binatu. Biasanya, Arini tidak pernah memeriksa pakaian suaminya karena ia menjunjung tinggi privasi. Namun pagi itu, sebuah benda keras kecil terasa mengganjal saat ia menyentuh kain wol berkualitas tinggi tersebut. Ia merogohnya dan menemukan sebuah kunci kecil dengan gantungan berbentuk inisial huruf yang bukan milik mereka berdua, melainkan huruf S yang terasa asing di jemarinya. Jantungnya berdegup kencang. Sebuah simfoni kecemasan yang mendadak memenuhi rongga dadanya hingga ia sulit untuk sekadar menarik napas panjang. Tidak berhenti di situ, di dalam saku yang sama, terdapat selembar kertas kecil yang ternyata adalah sebuah nota pembelian dari toko perhiasan ternama di pusat kota. Tanggal yang tertera adalah 2 hari yang lalu, tepat saat Adrian mengatakan bahwa ia sedang terjebak macet di luar kota untuk urusan proyek pembangunan hotel. Arini mengingat dengan jelas bahwa pada hari itu, Adrian pulang dengan tangan kosong dan hanya memberikan kecupan singkat sebelum langsung menuju kamar mandi. Tidak ada kalung, tidak ada cincin, dan tidak ada hadiah apapun yang diterima Arini dalam sebulan terakhir, yang berarti perhiasan mewah itu telah berpindah ke tangan orang lain. Arini merasa bumi yang ia pijak seolah berguncang.
Namun ia tetap berusaha mempertahankan ekspresi wajahnya agar tetap tenang saat asisten rumah tangga lewat di depannya. Ia menyimpan kunci dan nota itu di dalam kotak riasnya yang paling bawah, sebuah tempat rahasia di mana ia juga menyimpan semua keraguan yang mulai bertunas. Logikanya mencoba mencari pembelaan untuk Adrian. Mungkin itu hadiah kejutan yang tertunda, atau mungkin milik rekan kerjanya yang terbawa. Namun, hati kecilnya mulai menyusun keringan teka-teki yang selama ini ia abaikan, dengan sengaja demi menjaga keutuhan citra keluarga mereka yang harmonis di mata dunia. Malam harinya, sebuah jamuan makan malam formal diadakan di rumah mereka untuk menyambut mitra bisnis baru Adrian yang sangat berpengaruh. Arini tampil mempesona dengan gaun berwarna biru navy yang elegan, namun senyum yang ia tampilkan hanyalah topeng dari rasa sesak yang kian menghimpit jiwanya. Sepanjang acara, ia memperhatikan bagaimana Adrian berinteraksi dengan orang-orang. Betapa piawainya suaminya itu bersandiwara, seolah-olah dia adalah sosok kepala keluarga yang paling berdedikasi. Setiap kali Adrian merangkul pinggangnya di depan para tamu, Arini merasa kulitnya meremang, bukan karena cinta, melainkan karena rasa muak akan kepura-puraan yang begitu rapi disusun. Di tengah perbincangan, seorang tamu menyebutkan bahwa mereka sempat melihat Adrian di sebuah kafe tersembunyi di pinggiran kota minggu lalu, sedang berbincang serius dengan seorang wanita muda. Wajah Adrian berubah sejenak, sebuah kilat kepanikan yang sangat halus melintas di matanya, sebelum ia tertawa kecil dan mengalihkan pembicaraan dengan sangat lihai. Arini hanya terdiam, memutar-mutar gelas minuman di tangannya sembari memperhatikan reaksi suaminya yang begitu tenang dalam menutupi celah yang nyaris terbuka. Ia mulai menyadari bahwa pria yang tidur di sampingnya setiap malam adalah seorang ahli strategi yang mampu menyembunyikan emosi dengan sempurna. Setelah tamu-tamu pulang dan rumah kembali sunyi, Adrian mendekatinya dan memuji penampilannya malam itu dengan nada bicara yang sangat manis. Namun, Arini tidak lagi merasakan kehangatan dari kata-kata itu. Ia merasa sedang mendengarkan skenario yang telah dihafal dengan baik. Ia ingin sekali berteriak dan menanyakan tentang kunci es itu. Namun ia tahu bahwa konfrontasi tanpa rencana hanya akan membuatnya kalah sebelum berperang. Ia harus menjadi lebih cerdik, lebih tenang dan lebih waspada, karena ia sadar bahwa ia sedang berhadapan dengan rahasia yang jauh lebih besar dari sekadar perselingkuhan biasa. Keesokan harinya, Arini memutuskan untuk tidak lagi menjadi penonton pasif dalam sandiwara yang dimainkan oleh suaminya sendiri. Setelah memastikan Adrian berangkat ke kantor dengan jadwal yang padat, ia mengambil kunci kecil itu dan mulai mencari tahu di mana kunci tersebut bisa digunakan. Ia teringat bahwa Adrian memiliki sebuah laci khusus di ruang kerja pribadinya yang selalu terkunci rapat dan tidak pernah boleh disentuh oleh siapapun, bahkan oleh petugas kebersihan sekalipun. Dengan tangan yang sedikit gemetar, Arini memasuki ruangan beraroma kayu cendana itu, tempat di mana Adrian menghabiskan banyak waktu malamnya dengan alasan menyelesaikan laporan keuangan perusahaan. Ia mendekati meja kerja besar itu, mencoba memasukkan kunci tersebut ke laci paling bawah, dan sebuah bunyi klik pelan terdengar seperti petir di telinganya yang sunyi. Laci itu terbuka, namun isinya bukanlah dokumen perusahaan atau kontrak kerja, melainkan sebuah album foto tua dan sebuah ponsel cadangan yang masih aktif. Arini membuka album foto itu dan menemukan lembaran-lembaran kenangan Adrian dengan seorang wanita yang sangat ia kenal, Sarah, mantan kekasih Adrian yang katanya telah pindah ke luar negeri bertahun-tahun lalu. Di balik setiap foto, terdapat catatan kecil dengan tulisan tangan Adrian yang penuh dengan kalimat kerinduan yang tidak pernah ia ucapkan kepada Arini. Sementara itu, ponsel cadangan tersebut bergetar, menampilkan sebuah pesan masuk yang menanyakan apakah Adrian akan datang ke tempat biasa sore ini. Arini merasa seluruh kekuatannya luruh. Ia tertuduk di lantai yang dingin dengan air mata yang perlahan membasahi pipinya tanpa ia sadari. Ia menyadari bahwa selama ini ia hanyalah pengganti, sebuah pelarian bagi Adrian yang tidak pernah benar-benar bisa merelakan masa lalunya yang belum usai. Rasa dikhianati ini terasa lebih menyakitkan, karena Adrian tidak hanya berbagi fisik, tetapi juga membagi ruang di hatinya yang seharusnya adalah milik Arini sepenuhnya. Alih-alih menangis meratapi nasibnya, Arini menghapus air matanya dan segera menyalin semua informasi dari ponsel cadangan itu ke dalam ingatannya yang kini setajam silet. Ia mengembalikan semuanya ke posisi semula, mengunci kembali laci itu, dan keluar dari ruangan dengan langkah yang lebih mantap meskipun hatinya sedang hancur berkeping-keping.
Ia menyadari bahwa ia memerlukan bukti yang lebih kuat jika ingin menghadapi Adrian tanpa memberi kesempatan bagi suaminya itu untuk mengelak lagi. Arini memutuskan untuk mengikuti alamat yang tertera dalam pesan singkat tadi, sebuah apartemen mewah di kawasan eksklusif yang tidak pernah disebutkan oleh Adrian sebelumnya. Dengan menggunakan taksi dan penyamaran sederhana, ia menunggu di lobi apartemen itu, mengawasi setiap orang yang masuk dengan detak jantung yang tak beraturan. Benar saja, 1 jam kemudian, mobil Adrian memasuki area parkir dan suaminya turun dengan membawa buket bunga yang sangat indah. Adrian tampak begitu ceria, ekspresi wajah yang sudah lama tidak Arini lihat di rumah. Seolah-olah ia sedang membuang beban berat saat memasuki gedung tersebut. Arini mengikuti dari kejauhan, melihat Adrian masuk ke dalam lift dan menuju ke lantai paling atas, tempat unit-unit Griawangsa berada. Ia berdiri mematung di lobi, menatap lampu indikator lift yang terus naik, merasa setiap angka yang muncul adalah sebuah hantaman bagi harga dirinya sebagai seorang istri. Ia ingin sekali mengejar ke atas, menggedor pintu itu, dan meneriakkan semua kemarahannya. Namun ia menahan diri karena ia ingin melihat seberapa jauh pengkhianatan ini telah berakar. Ia tahu bahwa mulai saat ini, hidupnya tidak akan pernah sama lagi, dan ia harus mulai menyusun strategi untuk melindungi masa depannya sendiri. Arini menyadari bahwa ia tidak boleh lagi bergantung pada cinta, yang ternyata hanya sebuah fata morgana di tengah gurun kebohongannya. 2 hari setelah pengintaian itu, Arini mendapatkan kesempatan untuk bertemu langsung dengan sosok wanita yang selama ini menjadi bayang-bayang dalam pernikahannya. Ia mencari tahu melalui media sosial dan jaringan pertemanannya tentang keberadaan Sarah, yang ternyata baru saja kembali ke kota ini untuk membuka sebuah galeri seni. Arini datang ke galeri tersebut sebagai pengunjung biasa, mengenakan kacamata hitam dan pakaian yang sangat bersahaja agar tidak langsung dikenali sebagai istri dari Adrian. Di sana, ia melihat Sarah, wanita yang tampak begitu anggun dan penuh percaya diri. Sangat kontras dengan Arini yang saat ini merasa sangat rapuh di dalam. Mereka sempat bertatap muka saat Sarah menyapa pengunjung dengan ramah, dan Arini bisa melihat kalung yang melingkar di leher wanita itu, persis dengan yang ada di nota pembelian yang ia temukan. Hati Arini mencelos. Rasa panas menjalar ke seluruh tubuhnya saat menyadari bahwa perhiasan itu dibeli dengan uang yang merupakan hasil kerja keras mereka bersama selama ini. Sarah berbicara tentang inspirasi karya-karyanya yang banyak bertema tentang cinta yang kembali pulang. Sebuah kalimat yang membuat Arini ingin sekali tertawa pahit di tengah keramaian galeri. Tanpa sengaja, Adrian menelpon Sarah saat Arini berada di dekatnya, dan ia mendengar suara suaminya melalui speaker ponsel yang bocor. Terdengar begitu lembut dan penuh perhatian. Arini segera memalingkan wajah dan berjalan keluar dari galeri itu dengan langkah terburu-buru. Merasa oksigen di sekitarnya tiba-tiba menghilang. Ia kini memiliki bukti yang lebih dari cukup. Wajah, nama, dan pengakuan tersirat tentang hubungan gelap mereka yang telah berjalan cukup lama. Ia harus segera menentukan sikap. Apakah akan tetap diam demi status sosial? Atau melepaskan segalanya demi memerdekakan jiwanya yang telah lama terbelenggu? Kembali ke rumah, suasana terasa semakin menyesakan bagi Arini, terutama saat Adrian pulang dengan senyum palsu yang menurutnya adalah bentuk perhatian. Adrian mulai merasakan ada perubahan pada sikap istrinya yang kini lebih banyak diam dan sering menatapnya dengan pandangan yang sulit diartikan. Ia mencoba mencairkan suasana dengan mengajak Arini berlibur ke luar negeri, namun Arini menolak dengan alasan kesehatan yang sedang menurun, padahal hatinya yang sedang sakit. Arini mulai mengumpulkan dokumen-dokumen penting terkait aset keluarga, mencari tahu seberapa banyak harta yang telah dialirkan Adrian untuk menghidupi kehidupan ganda tersebut. Ia menemukan beberapa transaksi mencurigakan dalam rekening bersama mereka, aliran dana yang masuk ke sebuah yayasan seni yang ternyata dikelola oleh Sarah sendiri. Pengkhianatan ini bukan hanya soal perasaan, tetapi juga soal finansial yang secara perlahan menggerogoti stabilitas masa depan Arini. Ia merasa sangat bodoh karena selama ini terlalu percaya pada manajemen keuangan yang dikelola sepenuhnya oleh Adrian tanpa pernah ia pertanyakan sedikit pun. Di saat yang sama, Arini mulai menghubungi seorang pengacara terpercaya secara diam-diam, berkonsultasi tentang langkah-langkah hukum yang bisa ia ambil tanpa menimbulkan kegaduhan prematur.
Pengacara itu menyarankannya untuk terus mengumpulkan bukti yang lebih konkret agar posisi hukumnya kuat saat terjadi konfrontasi nantinya. Setiap malam, Arini harus berakting seolah semuanya baik-baik saja, makan malam bersama dan mendengarkan cerita bohong Adrian tentang harinya di kantor. Ia belajar menjadi aktris yang lebih baik dari suaminya, menyembunyikan badai yang sedang berkecamuk di balik ekspresi wajah yang tenang dan terkendali. Namun, retakan itu sudah terlalu besar untuk diperbaiki, dan Arini hanya menunggu waktu yang tepat untuk membiarkan seluruh dinding kaca itu runtuh seketika. Suatu sore, saat Arini sedang merapikan gudang tua di rumah mereka, ia menemukan sebuah kotak kayu yang terkunci di balik tumpukan buku-buku lama milik Adrian. Dengan sedikit usaha, ia berhasil membukanya dan menemukan tumpukan surat cinta yang bertanggal jauh sebelum mereka menikah. Namun, ada satu surat yang menarik perhatiannya, karena tanggalnya baru beberapa bulan lalu. Surat itu ditulis oleh Sarah, berisi ucapan terima kasih karena Adrian telah membantunya kembali ke kota ini dan menyediakan tempat tinggal yang layak. Di dalam surat itu juga terungkap sebuah fakta mengejutkan bahwa Adrian ternyata telah lama merencanakan kembalinya Sarah ke dalam hidupnya, jauh sebelum Arini merasakannya. Adrian telah menggunakan koneksi bisnisnya untuk memuluskan karier seni Sarah, bahkan membiayai pameran pertamanya dengan dalih investasi perusahaan yang fiktif. Arini merasa seolah-olah seluruh hidupnya selama setahun terakhir ini adalah sebuah proyek manipulasi besar yang dirancang oleh suaminya sendiri. Ternyata, kebaikan Adrian selama ini hanyalah cara untuk meredam kecurigaan Arini agar dia bisa dengan leluasa membangun istana baru untuk kekasih lamanya. Surat itu juga menyinggung tentang janji Adrian untuk segera menyelesaikan urusan rumah tangganya agar mereka bisa bersama sepenuhnya tanpa ada halangan lagi. Kalimat itu seperti pisau yang mengiris sisa-sisa harapan Arini, menyadarkannya bahwa ia sedang direncanakan untuk dibuang setelah semua jasanya tak lagi dibutuhkan. Ia tidak menyangka pria yang ia cintai dengan tulus sanggup merancang skenario sekejam itu terhadap istri yang telah menemaninya dari nol. Arini memotret setiap lembar surat itu sebagai bukti tambahan, tangannya tidak lagi gemetar, melainkan terasa dingin dan kaku karena amarah yang membeku. Ia kini tidak lagi hanya merasa sedih, ia merasa sangat waspada karena menyadari bahwa suaminya adalah orang asing yang sangat berbahaya bagi emosionalnya. Rasa curiga Arini membawanya ke sebuah pertemuan yang tidak terduga di sebuah restoran terpencil, di mana Adrian dan Sarah sering bertemu secara sembunyi-sembunyi. Dengan bantuan seorang detektif swasta yang kini ia sewa, Arini mendapatkan jadwal pertemuan rutin mereka setiap hari Kamis sore untuk makan siang bersama. Ia memesan meja di sudut yang paling gelap, mengenakan syal dan topi lebar agar wajahnya tersembunyi sepenuhnya dari pandangan Adrian yang sangat jeli. Dari kejauhan, ia melihat mereka masuk, duduk berhadapan dengan tangan yang saling bertautan di atas meja, sebuah pemandangan yang menghancurkan hatinya. Adrian tertawa lepas, sebuah tawa yang sudah bertahun-tahun tidak pernah ia tunjukkan di hadapan Arini, seolah-olah beban dunia hilang saat bersama Sarah. Arini merekam momen itu dengan ponselnya. Setiap gerakan tangan Adrian yang mengelus pipi Sarah terekam dengan jelas sebagai bukti yang tak tertantahkan. Ia melihat bagaimana Adrian memberikan sebuah kotak kecil lagi yang isinya adalah sebuah kunci mobil baru yang mewah sebagai hadiah ulang tahun Sarah. Arini mengingat bahwa baru minggu lalu ia meminta Adrian untuk mengganti mobil lamanya yang sering mogok. Namun Adrian menolak dengan alasan efisiensi pengeluaran perusahaan. Ketimpangan perlakuan ini membuat Arini menyadari bahwa posisinya di mata Adrian sudah tidak ada harganya lagi, selain sebagai simbol status sosial semata. Ia harus menahan diri agar tidak menghampiri meja mereka dan menyiramkan air ke wajah Adrian, karena ia tahu bahwa balas dendam terbaik adalah dengan kecerdasan. Ia meninggalkan restoran itu sebelum mereka selesai makan, membawa serta rekaman video yang akan menjadi senjata paling mematikan di meja hijau nanti. Di dalam perjalanan pulang, Arini merasa udara terasa sangat dingin meskipun matahari sedang terik-teriknya, menggambarkan kekosongan yang kini menetap permanen di hatinya. Setibanya di rumah, Arini mendapati Adrian sudah berada di ruang tamu, sedang membaca koran seolah-olah ia baru saja pulang dari kantor seperti biasanya. Adrian menyapanya dengan nada yang sangat ramah, menanyakan dari mana saja ia pergi dengan ekspresi wajah yang sangat polos tanpa rasa bersalah sedikit pun. Arini menjawab dengan tenang bahwa ia hanya berjalan-jalan sebentar untuk mencari udara segar, sembari menatap mata Adrian dalam-dalam untuk mencari setitik kejujuran. Namun yang ia temukan hanyalah sebuah dinding kebohongan yang sangat kokoh,
sebuah labelin kepalsuan yang telah dibangun Adrian selama berbulan-bulan lamanya. Arini mulai memancing pembicaraan tentang rencana masa depan mereka, tentang impian-impian yang dulu pernah mereka susun bersama saat masih berjuang dari bawah. Adrian menanggapi dengan jawaban-jawaban klise, namun matanya terus melirik ke arah ponselnya yang sesekali bergetar di atas meja di dekat jangkauannya. Arini tahu bahwa pesan-pesan itu berasal dari Sarah, dan ia merasa muak dengan betapa beraninya Adrian berkomunikasi dengan wanita lain di hadapan istrinya. Malam itu, saat Adrian tertidur lelap, Arini memeriksa akun bank pribadinya dan menemukan bahwa Adrian telah mulai memindahkan beberapa aset atas nama yayasan yang mencurigakan. Ia menyadari bahwa jika ia tidak segera bertindak, ia akan kehilangan segalanya. Bukan hanya cinta, tetapi juga kemandirian finansial yang telah ia bangun. Arini menghubungi pengacaranya kembali dan menginstruksikan untuk segera menyiapkan berkas gugatan yang paling lengkap dengan semua bukti yang telah ia kumpulkan. Ia tidak ingin lagi memberikan kesempatan kedua kepada pria yang telah merencanakan pembuangannya secara sistematis dan sangat dingin seperti ini. Arini berdiri di balkon rumahnya, menatap langit malam yang mendung, berjanji pada dirinya sendiri bahwa ia akan keluar dari badai ini sebagai pemenang. Hari-hari berikutnya diisi dengan persiapan yang sangat rahasia oleh Arini, di mana ia mulai mengamankan semua dokumen kepemilikan rumah dan aset-aset berharga lainnya. Ia bekerja sama dengan tim audit independen yang ia sewa secara pribadi untuk melacak semua aliran dana perusahaan yang telah disalahgunakan oleh Adrian. Arini menemukan bahwa Adrian telah melakukan penggelapan dana kecil-kecilan secara rutin untuk membiayai gaya hidup mewah Sarah tanpa sepengetahuan dewan direksi lainnya. Fakta ini menjadi kartu as yang sangat kuat bagi Arini, karena ia bukan hanya bisa menuntut perceraian, tetapi juga bisa melaporkan tindakan kriminal suaminya. Meskipun hatinya hancur, kecerdasan bisnis Arini tetap tajam. Ia tahu bagaimana cara menjatuhkan seseorang dengan cara yang paling legal dan paling menyakitkan. Sementara itu, Adrian tetap tidak menyadari bahwa istrinya sedang menyusun jebakan yang akan mengakhiri reputasi cemerlangnya dalam sekejap mata saja. Adrian bahkan berencana mengadakan pesta ulang tahun pernikahan mereka yang ke-10 dengan sangat megah, mengundang seluruh kolega bisnis dan sosialita kota. Arini menyetujui rencana pesta itu dengan senyuman misterius, karena ia tahu bahwa pesta itu akan menjadi panggung terakhir bagi sandiwara panjang mereka berdua. Ia memesan gaun tercantik yang pernah ia miliki, berwarna putih bersih yang melambangkan kejujuran dan kemurnian yang akan segera ia tegakkan kembali. Di balik kesibukan menyiapkan pesta, Arini sebenarnya sedang menyiapkan mental untuk sebuah konfrontasi besar yang akan mengubah hidupnya selamanya. Ia merasa seperti seorang jenderal yang sedang meninjau medan perang terakhirnya, memastikan tidak ada satu celah pun yang bisa digunakan lawan untuk melarikan diri. Arini tidak lagi merasa takut akan kesepian setelah berpisah, karena ia menyadari bahwa hidup dalam kebohongan jauh lebih sepi daripada hidup sendiri dalam kejujuran. Malam perayaan ulang tahun pernikahan ke-10 akhirnya tiba, dengan lampu kristal yang berkilauan dan musik klasik yang mengalun lembut di aula hotel mewah. Adrian tampil sangat gagah dengan setelan jas hitam, berdiri dengan bangga di samping Arini yang tampak sangat bersinar seperti seorang ratu malam itu. Semua orang memberikan ucapan selamat, memuji betapa harmonis dan serasinya pasangan ini, sebagai contoh ideal dari sebuah pernikahan sukses yang penuh dengan cinta. Arini hanya membalas dengan anggukan sopan, sementara di dalam tasnya, ia membawa sebuah amplop coklat besar, berisi semua bukti pengkhianatan yang telah ia rangkum. Adrian memberikan pidato yang sangat menyentuh tentang betapa berartinya Arini dalam hidupnya, tentang kesetiaan yang tak tergoyahkan, yang membuat beberapa tamu merasa terharu. Arini mendengarkan setiap kata itu dengan rasa mual yang tertahan di tenggorokan, merasa kagum sekaligus ngeri dengan kemunafikan suaminya yang begitu luar biasa. Di antara para tamu, ia melihat Sarah hadir dengan gaun merah yang mencolok, berdiri di pojok ruangan dengan tatapan penuh kemenangan yang ditujukan kepada Adrian. Adrian sesekali memberikan kode melalui tatapan mata kepada Sarah, tidak menyadari bahwa Arini memperhatikan setiap interaksi rahasia yang mereka lakukan di tengah keramaian. Pesta ini adalah puncak dari segala kebohongan, sebuah perayaan atas pengkhianatan yang dibungkus dengan kemewahan dan pujian dari orang-orang yang tidak tahu apa-apa. Arini menarik napas dalam-dalam. Ia tahu bahwa saatnya telah tiba untuk mengakhiri semua ini sebelum kue pernikahan dipotong sebagai simbol kesatuan. Ia memberi isyarat kepada teknisi audiovisual yang telah ia suap sebelumnya untuk mengganti slide foto kenangan mereka dengan sesuatu yang lain. Suasana yang tadinya penuh tawa tiba-tiba berubah menjadi sunyi.
saat layar besar di belakang panggung mulai menampilkan gambar-gambar yang sangat berbeda dari biasanya. Layar besar itu tidak lagi menampilkan foto-foto manis pernikahan mereka, melainkan foto-foto Adrian bersama Sarah di berbagai tempat rahasia yang telah Arini dokumentasikan. Suasana aula yang megah itu mendadak menjadi sangat sunyi, sepi yang mencekam, hingga suara detak jam pun bisa terdengar jelas oleh semua orang yang hadir. Semua mata tertuju pada layar yang menampilkan bukti-bukti transfer bank, nota perhiasan, dan cuplikan video kemesraan Adrian dengan wanita lain di apartemen Griawangsa itu. Adrian berdiri mematung di atas panggung. Wajahnya yang tadinya ceria berubah menjadi pucat pasi. Matanya membelalak menatap kehancuran reputasinya yang terjadi secara instan. Arini melangkah ke tengah panggung, mengambil mikrofon dari tangan Adrian yang gemetar, dan berbicara dengan suara yang sangat tenang namun penuh dengan otoritas yang kuat. Ia menyatakan bahwa pesta malam ini bukanlah perayaan cinta, melainkan perayaan kebebasannya dari belenggu pengkhianatan dan kebohongan yang telah ia tanggung sendirian. Arini tidak memaki atau berteriak. Ia hanya membacakan fakta-fakta yang ada dengan kejernihan pikiran yang membuat semua tamu terdiam dalam rasa hormat sekaligus keterkejutan. Sarah yang berada di antara tamu mencoba melarikan diri, namun perhatian semua orang sudah terlanjur tertuju padanya sebagai sosok yang telah merusak sebuah rumah tangga. Adrian mencoba membela diri dengan suara terbata-bata, namun Arini dengan tenang menyerahkan amplop coklat berisi dokumen gugatan cerai dan laporan penggelapan dana perusahaan. Di depan semua mitra bisnisnya, Adrian tidak hanya kehilangan istrinya, tetapi juga kehilangan kepercayaan dan martabat yang telah ia bangun selama puluhan tahun lamanya. Pesta itu berakhir dengan kegaduhan yang tidak terduga. Namun bagi Arini, ini adalah awal dari kedamaian yang sesungguhnya yang sudah lama ia rindukan. Setelah kejadian di pesta itu, rumah mewah mereka terasa seperti sebuah monumen kegagalan yang dingin. Namun Arini tidak merasa sedih sama sekali. Ia segera mengemasi barang-barangnya, hanya mengambil apa yang menjadi haknya, dan meninggalkan semua kenangan pahit yang tersimpan di dalam dinding-dinding rumah itu. Adrian mencoba memohon pengampunan, berlutut di hadapan Arini dengan air mata yang ia sebut sebagai air mata penyesalan. Namun Arini tidak lagi tergerak sedikit pun. Ia menyadari bahwa penyesalan Adrian bukan karena ia merasa bersalah telah menyakiti istrinya, melainkan karena ia takut kehilangan kekayaan dan reputasi sosialnya. Arini menatap pria itu dengan pandangan iba, menyadari betapa malangnya seseorang yang menghabiskan hidupnya hanya untuk mengejar bayang-bayang dan mengorbankan ketulusan demi kesenangan sesaat. Ia meninggalkan kunci rumah di meja ruang tamu, berjalan keluar dengan kepala tegak tanpa sekalipun menoleh ke belakang untuk melihat masa lalunya yang hancur. Tim hukum Arini bekerja dengan sangat cepat, memastikan bahwa semua aset yang telah digelapkan Adrian dikembalikan ke perusahaan dan hak Arini terpenuhi secara adil. Skandal itu menjadi pembicaraan hangat di seluruh kota, namun Arini memilih untuk menjauh dari hiruk-pikuk media dan menenangkan diri di sebuah tempat yang tenang. Ia mulai menyadari bahwa kebahagiaan sejati tidak terletak pada seberapa megah rumah yang ia tempati, melainkan pada seberapa jujur ia hidup dengan dirinya sendiri. Di dalam kesendiriannya, ia mulai merancang rencana baru untuk hidupnya, sebuah kehidupan di mana ia tidak lagi menjadi bayang-bayang siapapun. Ia merasa beban berat yang selama ini menindih pundaknya telah terangkat, memberikan ruang bagi jiwanya untuk kembali bernafas dengan lega dan bebas. Perjuangan ini memang melelahkan, namun Arini merasa lebih hidup dari sebelumnya karena ia telah berhasil memenangkan pertempuran melawan ketidakjujuran yang sangat sistematis. Arini memulai hidup barunya dengan membuka sebuah yayasan pemberdayaan wanita yang bertujuan untuk membantu mereka yang mengalami situasi serupa dengan dirinya. Ia menggunakan sebagian dari pembagian harta Gonodini untuk mendanai program-program pelatihan keterampilan dan pendampingan hukum bagi wanita yang merasa terjebak dalam hubungan beracun. Melalui yayasan ini, Arini menemukan tujuan hidup yang baru, sebuah panggilan jiwa yang memberinya kekuatan ekstra untuk terus melangkah maju tanpa rasa takut. Ia tidak lagi dikenal sebagai istri pengusaha sukses, melainkan sebagai Arini yang mandiri, cerdas, dan memiliki empati yang sangat tinggi terhadap sesama. Meskipun proses perceraian di pengadilan berlangsung cukup alot karena perlawanan dari pihak Adrian, Arini tetap tenang dan mengikuti semua prosedur dengan sangat teliti. Ia mendapatkan banyak dukungan dari teman-teman lama dan keluarga yang selama ini menjauh karena merasa sungkan dengan kehidupan mewah Arini yang tertutup.
Ternyata, keberaniannya untuk membuka fakta yang disembunyikan telah menginspirasi banyak orang untuk juga berani menyuarakan kebenaran dalam hidup mereka masing-masing. Arini mulai belajar menikmati hal-hal sederhana, seperti minum teh di sore hari sembari membaca buku tanpa harus merasa cemas akan kepulangan suami yang membawa aroma rahasia. Ia merasa kulitnya kini lebih bersinar dan matanya lebih bercahaya, sebuah tanda bahwa kedamaian batin telah benar-benar kembali merasuki seluruh sel tubuhnya. Setiap hari yang ia jalani kini terasa jauh lebih berarti, karena ia membangunnya di atas fondasi kejujuran, bukan lagi di atas tumpukan kebohongan yang rapuh. Arini menyadari bahwa luka pengkhianatan mungkin akan meninggalkan bekas. Namun bekas luka itu adalah bukti bahwa ia adalah seorang pejuang yang berhasil selamat. Di tengah masa pemulihannya, Adrian kembali datang menemuinya. Namun kali ini bukan untuk meminta maaf, melainkan untuk meminta bantuan finansial karena perusahaannya berada di ambang kebangkrutan. Ternyata, setelah skandal itu terungkap, banyak mitra bisnis yang menarik diri dan membatalkan kontrak kerjasama karena hilangnya kepercayaan terhadap integritas Adrian. Adrian tampak sangat kacau, wajahnya terlihat jauh lebih tua dari usia sebenarnya, dan ia tidak lagi memiliki aura keangkuhan yang dulu selalu ia banggakan. Ia memohon kepada Arini untuk menggunakan pengaruhnya, agar para investor mau kembali melirik perusahaannya yang sedang goyah itu, demi masa lalu mereka. Arini menatap pria itu dengan tenang, merasakan sebuah ketenangan yang mendalam karena ia menyadari bahwa ia tidak lagi memiliki rasa benci maupun rasa cinta untuknya. Ia memberikan pilihan terakhir kepada Adrian. Ia akan membantu menyelamatkan aset karyawan perusahaan, namun dengan syarat Adrian harus menyerahkan seluruh sisa kepemilikan sahamnya dan mundur sepenuhnya. Arini ingin memastikan bahwa perusahaan yang juga ia bangun dengan keringatnya itu tidak jatuh sepenuhnya, namun ia tidak ingin ada campur tangan Adrian di dalamnya lagi. Adrian terdiam. Ia harus memilih antara kehilangan segalanya atau menyerahkan kekuasaannya kepada wanita yang dulu pernah ia khianati secara diam-diam. Ini adalah sebuah ironi yang sangat besar, di mana nasib seorang pria yang merasa paling berkuasa kini berada sepenuhnya di tangan istri yang dulu ia anggap lemah. Arini tidak melakukan ini untuk membalas dendam, melainkan untuk keadilan bagi semua orang yang telah dirugikan oleh keserakahan dan ketidakjujuran Adrian selama ini. Ia memberikan waktu 24 jam bagi Adrian untuk berpikir, sebuah waktu yang sangat singkat untuk sebuah keputusan yang akan menentukan sisa hidup pria tersebut. Adrian akhirnya setuju dengan persyaratan yang diajukan oleh Arini, menyadari bahwa itu adalah satu-satunya jalan agar ia tidak benar-benar berakhir di jalanan tanpa apa-apa. Proses peralihan kekuasaan perusahaan dilakukan secara profesional dan transparan, di mana Arini kemudian menunjuk tim profesional untuk mengelola operasional sehari-hari. Ia sendiri memilih untuk tetap fokus pada yayasannya, namun tetap memantau perkembangan perusahaan sebagai pemegang saham utama yang pasif, namun sangat berpengaruh. Dengan kepemimpinan yang baru dan reputasi Arini yang bersih, para investor perlahan mulai kembali menaruh kepercayaan mereka, dan perusahaan pun mulai bangkit secara perlahan namun pasti. Arini membuktikan bahwa kejujuran dan integritas adalah mata uang yang jauh lebih berharga daripada manipulasi dan strategi licik yang selama ini dijalankan oleh Adrian. Sarah sendiri menghilang dari peredaran setelah galeri seninya ditutup karena masalah pendanaan dan tuntutan hukum terkait penggelapan dana yang melibatkannya. Arini tidak pernah mencari tahu kemana Sarah pergi, karena baginya wanita itu hanyalah sebuah ujian kecil dalam perjalanan panjang menuju kedewasaan jiwanya yang sekarang. Ia merasa sangat bangga pada dirinya sendiri, bukan karena ia berhasil menjatuhkan Adrian, tetapi karena ia berhasil tetap menjadi orang baik di tengah situasi yang buruk. Hidupnya kini benar-benar mencapai titik puncak kebahagiaan yang stabil, di mana ia dikelilingi oleh orang-orang yang tulus mencintainya apa adanya, tanpa ada agenda tersembunyi. Arini menyadari bahwa pengkhianatan suaminya adalah sebuah berkah tersembunyi yang memaksanya untuk menemukan kekuatan aslinya yang selama ini terpendam di balik bayang-bayang. Ia kini siap untuk menyambut masa depan dengan tangan terbuka tanpa lagi membawa beban dari masa lalu yang hanya akan menghambat langkah kakinya. Waktu berlalu dengan sangat cepat dan kini Arini duduk di taman rumah barunya yang sederhana namun asri, menatap anak-anak di yayasannya yang sedang bermain dengan ceria. Ia sering merenungi kembali perjalanan hidupnya dari seorang istri yang terabaikan hingga menjadi seorang wanita tangguh yang mampu mengubah keadaan dengan keberaniannya.
Ia tidak lagi merasakan kepahitan saat mengingat nama Adrian yang kini menjalani hidupnya jauh dari sorotan kamera dan kemewahan yang dulu ia puja-puja. Arini belajar bahwa setiap orang akan menuai apa yang mereka tanam. Dan ia memilih untuk terus menanam benih kebaikan dan kejujuran di setiap langkah yang ia ambil. Ia menyadari bahwa rahasia terbesar dalam hidup bukanlah apa yang disembunyikan orang lain dari kita, melainkan apa yang kita sembunyikan dari potensi diri kita sendiri. Selama bertahun-tahun, ia bersembunyi di balik peran sebagai istri yang penurut, tanpa menyadari bahwa ia memiliki kapasitas yang jauh lebih besar untuk memimpin dan menginspirasi. Pengalaman dikhianati adalah sebuah cermin besar yang memperlihatkan siapa dirinya yang sebenarnya. Seorang wanita yang tidak mudah menyerah dan memiliki prinsip yang teguh. Ia merasa sangat bersyukur atas semua air mata yang pernah tumpah, karena air mata itu telah membasuh pandangannya menjadi lebih jernih dalam melihat dunia. Arini kini sering diundang menjadi pembicara dalam berbagai seminar tentang kesehatan mental dan ketahanan keluarga. Berbagi hikmah tanpa harus membuka aib masa lalunya secara kasar. Ia berbicara dengan keanggunan seorang pemenang, memberikan harapan bagi banyak jiwa yang saat ini mungkin sedang merasa tersesat dalam kegelapan yang sama. Hidup ini terasa begitu indah bukan karena ketiadaan masalah, melainkan karena kemampuan kita untuk menghadapi masalah tersebut dengan martabat dan kasih sayang terhadap diri sendiri. Di sebuah acara amal, Arini bertemu dengan seorang pria bernama Danu, seorang arsitek yang memiliki pandangan hidup yang sangat sejalan dengan nilai-nilai yang ia anut sekarang. Danu tidak melihat Arini sebagai sosok wanita dengan masa lalu yang kelam, melainkan sebagai sosok yang penuh dengan inspirasi dan kedalaman jiwa yang sangat mempesona. Hubungan mereka berkembang secara perlahan, didasari oleh komunikasi yang jujur dan saling menghormati privasi serta masa lalu masing-masing, tanpa ada tuntutan yang berlebihan. Arini belajar untuk kembali mempercayai seseorang, namun kali ini dengan kewaspadaan yang sehat dan hati yang lebih bijaksana dalam menyeleksi siapa yang boleh masuk ke ruang pribadinya. Ia menemukan bahwa cinta yang sehat tidak pernah membuat seseorang merasa kecil atau terabaikan, melainkan membuat seseorang merasa didukung untuk tumbuh menjadi versi terbaik mereka. Danu sering membantunya dalam proyek-proyek yayasan, memberikan perspektif baru tentang bagaimana membangun ruang-ruang aman bagi mereka yang membutuhkan perlindungan fisik dan emosional. Arini merasa sangat bahagia, karena ia tidak lagi harus bersembunyi atau bersandiwara. Ia bisa menjadi dirinya sendiri seutuhnya di hadapan pria yang menghargai setiap inci dari keberadaannya. Meskipun ia tidak lagi terburu-buru untuk masuk ke dalam ikatan pernikahan, ia menikmati setiap momen kebersamaan yang penuh dengan tawa dan dukungan yang tulus ini. Pengkhianatan Adrian dulu kini terasa seperti sebuah bab lama dalam buku yang sudah ia selesaikan. Sebuah bab yang memang harus ada agar cerita hidupnya menjadi utuh. Ia melihat ke arah langit yang senja, merasa sangat tenang, karena ia tahu bahwa apapun yang terjadi esok hari, ia sudah memiliki akar yang kuat untuk tetap berdiri. Hidup benar-benar memberikan kesempatan kedua bagi mereka yang berani melepaskan genggaman pada hal-hal yang menyakitkan demi meraih hal-hal yang menyembuhkan. Akhirnya, perjalanan Arini membuktikan bahwa kebenaran memang terkadang menyakitkan saat pertama kali terungkap. Namun, ia adalah satu-satunya kunci yang bisa membebaskan kita dari penjara kepalsuan yang menyesakkan dada. Sebuah pernikahan bukanlah sekedar status di atas kertas atau pameran kemewahan di hadapan mata dunia, melainkan sebuah ikatan suci yang dibangun di atas pondasi kejujuran, kesetiaan, dan rasa hormat yang mutlak antara dua manusia. Ketika salah satu pilar itu diruntuhkan secara diam-diam oleh pengkhianatan, maka tidak ada gunanya mempertahankan kemegahan bangunan yang di dalamnya sudah lapuk dimakan oleh kebohongan yang berulang kali diucapkan. Jangan pernah takut untuk membuka fakta yang disembunyikan, karena meskipun kenyataan itu pahit, ia jauh lebih baik daripada hidup dalam rasa manis yang berasal dari racun manipulasi yang perlahan mematikan karakter dan harga diri Anda. Setiap wanita memiliki kekuatan terpendam untuk bangkit dari reruntuhan hatinya, untuk mengumpulkan kembali serpihan jiwanya dan menyusunnya kembali menjadi sosok yang lebih kuat, lebih bijaksana, dan lebih bersinar dari sebelumnya. Ingatlah bahwa nilai diri Anda tidak ditentukan oleh seberapa setia orang lain kepada Anda, melainkan oleh seberapa setia Anda kepada kebenaran dan prinsip hidup yang Anda yakini sebagai kebaikan.
Balas dendam terbaik terhadap sebuah pengkhianatan bukanlah dengan cara menghancurkan orang lain, melainkan dengan cara membangun diri sendiri menjadi pribadi yang sangat sukses dan bahagia hingga pengkhianatan itu tidak lagi memiliki kuasa atas emosi Anda. Biarkan masa lalu menjadi guru yang hebat, biarkan rasa sakit menjadi pupuk bagi pertumbuhan jiwa, dan biarkan kejujuran menjadi kompas yang akan selalu menuntun langkah Anda menuju kedamaian sejati yang tak terjauhkan. Pada akhirnya, Arini menemukan bahwa akhir yang bahagia bukanlah tentang menemukan pangeran baru, melainkan tentang menemukan kembali dirinya sendiri yang sempat hilang dalam bayang-bayang orang lain. Semoga cerita ini menjadi pengingat bagi kita semua, bahwa di balik setiap tabir yang terbuka, selalu ada cahaya harapan yang menunggu untuk menyinari jalan baru yang lebih mulia dan bermartabat bagi siapapun yang berani melangkah.